Padahal hiduplah seorang raja. Dia mempunyai dua orang putri bernama Dewi Kalu dan Chandra Kirana. Mereka berdua cantik, namun Chandra Kirana yang paling cantik. Mereka berdua putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang rakyatnya. Selain parasnya yang cantik, hatinya juga jelita. Sementara Dewi Galuh selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama, rasa iri itu menjadi rasa benci. Lalu tumbuhlah kedua putri itu menjadi dewasa. Lalu yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya menjadi marah. Kemarahannya membuatnya gelap mata. Dia pun pergi menemui nenek sihir untuk membuat rencana menyingkirkan Chandra Kirana. Nek, aku perlu bantuan nenek. Pasti aku bantu Dewi Galuh. Suatu hari, Chandra Kirana berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Jerit Chandra Kirana. Tidak ada yang mendengar suara jerit tangisnya. Chandra Kirana sudah menjadi seekor keong. Tiba-tiba ombak besar menerjang dan menyeret keong.
Seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jari tuanya. Dia terkejut karena seekor keong emas yang berwarna kemilau tersangkut di jarinya. Ah, apa ini? Keong yang cantik. Dia pun membawa pulang keong emas itu untuk dipelihara. Tua pergi mencari ikan keesokan harinya. Keong emas berubah wujud menjadi Chandra Kirana. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan jiwanya, Chandra Kirana membersihkan rumah nenek tua itu. Selain itu, dia juga memasak untuknya. Setelah tugasnya selesai, Chandra Kirana berubah wujud menjadi keong emas kembali. Sepulangnya dari mencari ikan, nenek tua itu terkejut sebab rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan di meja makan. Kejadian aneh itu terus berulang setiap hari. Karena penasaran, dia tidak mencari ikan, tetapi mengintip dari luar rumah. Ternyata dia melihat keajaiban. Keong emas berubah menjadi perempuan cantik. Nenek tua itu langsung masuk rumah dan Chandra Kirana terkejut. Dia pun menceritakan semua kepada nenek tua itu. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana pergi begitu saja. Dia pun menyamar menjadi rakyat biasa dan mengembara untuk mencari Chandra Kirana.
mengetahui Dewi Galuh dan segera memerintahkan si nenek sihir untuk menggagalkan pencarian Raden ini. Si nenek sihir berwujud sebagai burung gagak yang dapat bicara, ilmu yang sakti, mencium gelagat tidak baik ketika bertemu dengan gagak itu. Dia heran sebab burung gagak itu selalu membawanya ke tempat yang jauh dan sepi. Siapa kamu ini, Gagak? Tanyanya. Burung gagak itu mengaum lalu bicara. Aku ini burung yang tahu arah tujuan. Raden Kinu Kertapati yang sakti merasa jengkel, lalu memukul gagak itu dengan tongkatnya. Gagak itu roboh dan berubah menjadi nenek sihir. Ternyata kamu nenek jahat. Kinu semakin membulatkan tekad untuk mencari Chandra Kirana. Dia terus mengembara sampai bekalnya habis dan dia pun sampai di desa tempat nenek tua itu tinggal. Saat hendak meminta makan di rumah nenek tua itu, betapa terkejutnya saat melihat Chandra Kirana sedang memasak. Raden itu segera masuk rumah dan terkejutlah Chandra Kirana. Hah? Raden Inu Kertapati? Chandra Kirana? Saat itu juga patahlah kutukan si nenek sihir jahat. Chandra Kirana tidak akan lagi berubah wujud menjadi keong mas untuk selamanya. Si nenek tua yang sudah menyelamatkan Chandra Kirana diboyong ke istana. Lalu, bagaimana dengan nasib Dewi Galuh yang jahat? Ketika mengetahui Chandra Kirana kembali dan menerima kabar jika nenek sihir itu telah mati, Dewi Galuh ketakutan. Dia pun melarikan diri karena takut dihukum. Sayang, dalam pelariannya, Dewi Galuh terperosok ke dalam jurang dan meninggal dunia.